Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan mengenai marketplace Amazon.com. Kelompok 10 beranggotakan yang pertama yaitu Andariska Muryastuti, Kapindra Heri Nur Cahyo, dan saya sendiri Sanda Duyani. Amazon.com adalah perusahaan teknologi multinasional Amerika yang berbasis di Seattle, Washington yang berfokus pada e-commerce, komputasi awam, streaming digital, dan kecerdasan buatan. Amazon didirikan oleh Jeff Bezos pada tanggal 5 Juli 1944 di Bellevue, Washington. Perusahaan ini awalnya dimulai sebagai pasar online untuk buku, tetapi kemudian diperluas untuk menjual barang elektronik, perangkat lunak, video game, pakaian, furnitur, makanan, mainan, dan perhiasan. Pada 2015, Amazon melampaui Walmart sebagai pengecer paling berharga di Amerika Serikat dengan kapitalisasi pasar. Pada tahun 2017, Amazon mengakuisisi Whole Foods Market senilai 13,4 miliar dolar Amerika, yang sangat meningkatkan kehadiran Amazon sebagai pengecer batu dan mortir. Pada 2018, Bezos mengumumkan bahwa layanan pengiriman 2 hari Amazon Prime telah melampaui 100 juta pelanggan di seluruh dunia. Amazon mendistribusikan unduhan dan streaming video, musik, buku, audio melalui Amazon Prime Video, Amazon Music, dan anak perusahaan Audible. Kebutuhan informasi Amazon. Contoh pedagang yang menyajikan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Tidak ada masukan yang dapat kita sampaikan, sebab informasi, foto, deskripsi produk, dan lain-lain dalam aplikasi Amazon sudah sangat lengkap. Amazon merupakan aplikasi belanja yang sangat lengkap dan sudah berkelas internasional, jadi tidak diragukan lagi produk yang akan dikirim. Berikut merupakan contoh aplikasi Amazon. Contoh penjual yang mendapatkan informasi yang valid. Dalam Amazon sendiri, fitur pencarian akan menyesuaikan dengan apa yang kita tuliskan. Keakuratan pencarian dalam fitur ini tergantung pada apa yang kita tulis. Misalkan, back woman dan back, maka akan sesuai dengan apa yang kita cari. Sebagai contohnya, pada gambar di bawah ini, jika kita menuliskan kata back saja, yang akan muncul akan banyak sekali jenisnya, dan jika kita menuliskan kata kunci back woman, akan terlihat keakuratannya. Deskripsi setiap produk dari masing-masing penjual juga sangat bagus karena Amazon sendiri merupakan platform marketplace internasional. Peran sosial media. Sosial media yang digunakan dan cara kerjanya. Sosial media yang digunakan oleh Amazon antara lain yang pertama Instagram, yang kedua Twitter, yang ketiga Line, yang keempat Facebook, yang kelima Snapchat, dan yang terakhir adalah YouTube. Instagram merupakan salah satu sosial media yang paling populer, terutama bagi pengguna internet di Indonesia. Dengan total pengguna aktif mencapai 61 juta orang, dengan rata-rata usia yang aktif menggunakan platform ini adalah berada di rentang usia 18-24 tahun. Kelebihan dan fitur yang dimiliki oleh Instagram terletak pada Instagram Story, Feed, dan IGTV. Anda juga dapat memanfaatkan Instagram untuk kebutuhan bisnis seperti promosi produk, jasa, dan layanan yang Anda miliki. Selain itu, di dalam Instagram juga menyediakan berbagai fitur deteksi wajah atau filter yang menggunakan bantuan IR, Augmented Reality, sehingga dapat menghasilkan foto atau video yang menarik dan dapat dijadikan sebuah konten. Dan fitur yang paling penting untuk menunjang bisnis Anda adalah Instagram Ads, di mana Anda dapat mempromosikan produk melalui layanan iklan yang tersedia, sehingga produk tersebut dapat menjangkau konsumen secara global dan luas. Amazon memiliki banyak sekali Instagram sesuai dengan bidangnya, seperti Amazon, Amazon Fashion, Amazon Music, dan sebagainya. Twitter terkenal dengan fitur trennya di mana Anda dapat memposting berbagai hal untuk dilihat oleh teman maupun user publik. Selain itu, Anda juga dapat memanfaatkan strategi pemasaran melalui platform ini. Misalnya saja, dengan melihat berita atau informasi yang sedang tren, Anda juga dapat mengulas hal tersebut dan dapat
dijadikan sebuah bahan konten yang menarik untuk dibaca. Selain itu, Anda juga dapat memasarkan sekaligus mempromosikan produk dan jasa Anda dengan memanfaatkan Twitter Ads, di mana Anda dapat mengelola akun sesuai dengan kebutuhan bisnis yang Anda jalankan. Line. Dengan memakai Line, para pelaku bisnis Amazon dapat menjawab segala pertanyaan konsumen dan melakukan chat dengan mereka secara personal. Menariknya, Line juga bisa dijadikan sebagai sarana untuk promosi bisnis dalam format digital. Facebook. Facebook merupakan aplikasi media sosial yang dapat dikatakan lengkap karena kita dapat berkomunikasi dengan orang lain, berbagai video, membuat suatu grup atau perkumpulan, membuat jadwal bersama, dan sebagainya. Snapchat. Snap it, perusahaan pembuat aplikasi media sosial Snapchat, bekerja sama dengan Amazon Inc. untuk menggunakan aplikasinya sebagai visual search engine bagi raksasa e-commerce tersebut. Fitur baru ini diharapkan akan menarik lebih banyak pengguna dan memperbaiki kinerja keuangan Snapchat yang tengah disorot oleh investor. Nantinya, pengguna Snapchat bisa menggunakan kamera yang ada di dalam aplikasi untuk membidik produk yang diinginkan dan membelinya di situs Amazon. Penggunaan hanya perlu mengarahkan kamera Snapchat pada produk atau barcode, lalu menekan dan tahan layar kamera sehingga akan muncul tautan produk yang diinginkan di Amazon. Pengguna Snapchat kemudian bisa melanjutkan pembelian melalui aplikasi Amazon atau situs Amazon. Manajemen Snapchat menyebutkan bahwa fitur baru tersebut membuat Snapchat menjadi aplikasi media sosial yang tercepat untuk berbelanja. Kerjasama ini menandai langkah Snap untuk menggarap model bisnis internet yang lebih tradisional, yakni pencari dan e-commerce. Kerjasama Snapchat dan Amazon diperkirakan akan menghasilkan pendapatan tambahan lagi. Snapchat dalam bentuk kesepakatan bagi hasil atau komisi dari Amazon. YouTube. Pada YouTube sendiri, Amazon memiliki sebuah channel yang di dalamnya menjelaskan beberapa iklan atau informasi serta fitur-fitur baru yang ada di Amazon. Fungsi media sosial yang digunakan. Jadi masing-masing media sosial tersebut memiliki fungsi yang sama, yaitu sebagai tempat mempromosikan produk yang dijual oleh Amazon.com. Sehingga dengan adanya promosi tersebut, masyarakat akan mengetahui apa itu Amazon. Yang kedua, plagiarisme konten di Amazon. Konten plagiarisme berdasarkan foto. Penjual yang melakukan plagiarisme. Berikut merupakan contoh foto plagiarisme yang dilakukan di Amazon. Penjual yang melakukan plagiarisme sekitar 5% dari keseluruhan penjual yang ada di marketplace Amazon. Yang selanjutnya adalah potensi daerah. Yang pertama, Ponorogo. Ponorogo memiliki potensi daerah berupa beras. Yang kedua, Sragen. Sragen memiliki potensi daerah berupa batik dan semangka. Yang ketiga, Boyolali, potensi daerah berupa susu. Ponorogo. Daerah Ponorogo sendiri mempunyai produksi beras yang sangat besar. Di Ponorogo, mayoritas masyarakatnya bekerja sebagai petani, dengan begitu pula produksi beras di daerah ini cukup tinggi. Pada marketplace Amazon, terdapat produk beras yang diperjualbelikan.
Hal ini dapat menjadi suatu ide untuk memperjualbelikan produk daerah di marketplace tersebut. Yang selanjutnya ada Sragen. Sragen sendiri memiliki potensi dalam produk batik dan semangka. Di daerah Sragen sendiri, batik Brotoseno Masaran merupakan suatu produk batik yang terkenal. Selain itu, Sragen juga terkenal akan pertaniannya, yakni semangka. Produk semangka di Sragen sangatlah manis dan segar, serta biasanya juga dikirimkan ke berbagai daerah di Pulau Jawa. Berikut juga merupakan produk di Amazon seperti batik dan semangka yang diperjualbelikan di marketplace ini. Kemudian Boyolali. Boyolali memiliki potensi dalam bidang peternakan, yaitu peternakan sapi perah. Pada daerah Boyolali menghasilkan produk susu segar yang sangat khas dan banyak diminati. Selain itu juga berbagai olahan dari susu juga ada di Boyolali, misalnya saja diolah menjadi keju. Di Amazon sendiri produk susu sangatlah beragam dan banyak sekali merek serta varian. Misalnya saja pada contoh gambar berikut. Selanjutnya perlindungan data pribadi. Slide selanjutnya. Pentingnya melindungi data diri. Data diri harus dilindungi sebab jika jatuh ke tangan orang yang tidak bertanggung jawab, data diri akan dapat disalahgunakan. Misalnya untuk membobol kartu kredit, penipuan, fitnah, dan yang lainnya. Berikut merupakan tips untuk melindungi data diri. Yang pertama, gunakan HTTPS. Aktifkan HTTPS pada situs yang sering digunakan seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan Gmail. Yang kedua, pengamanan pesan. Dilakukan dengan cara menyeting Messenger lebih privat atau terbatas bagi teman tertentu. Yang ketiga, ada email sementara. Email sementara digunakan untuk menghindari spam. Yang keempat, ada menjaga kerahasiaan security question. Dengan cara mengkreasikan jawaban dengan formula yang unik namun mudah diingat. Selanjutnya ada kebijakan privasi. Bacalah kebijakan privasi sebelum mengunduh aplikasi. Lalu jangan bisa dilacak di Facebook. Atur setting privasi di Facebook agar orang lain tidak bisa memantau aktivitas yang sedang dilakukan. Selanjutnya, jangan aktifkan sharing location. Karena sharing location dapat memberikan data personal. Samarkan data. Jika memungkinkan, lakukan penyamaran data untuk menghindari penyalahgunaan biodata. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.